Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Nawaina ta'liman faedah istighfar hasanah tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardhatih wa talab thawabi, amma ba'du. Masih di kitab Nasaiddin Nasal Ibad, Nasail Ibad di halaman 12 di bawah. Wal maqalatu tsaniyatu wa 20, perkataan yang ke-22. Qila, dikata, Auhallahu ta'ala, Allah memberikan wahyu ila Uzair, bacanya itu Uzair, Uzair an-Nabi, jadi Nabi Uzair alaihi salam, atas beliau akan keselamatan. Faqala, maka Allah pun berkata, azza wa jalla. Apa kata Allah? Ya Uzair, wahai Uzair, idza, apabila aznabta, engkau berbuat dosa, zamban, satu dosa, sogiran, dosa kecil ya, fala tandur, maka jangan, tandur, pandang, ila firarihi, kepada kecilnya dosa itu. Ai, artinya zalikal jambi ila sigari zambi, bahasanya gitu ya, kepada kecilnya dosa. Wanzur, dan pandanglah, ila man, kepada siapa, adnabta lahu, engkau berbuat dosa bagi dia. Ya, itu satu perkataan. Ya, koma. Wa idza asabaka khairun, apabila engkau mendapat atau apabila menimpa engkau khairun, satu kebaikan, yasirun, kebaikan yang sedikit, ya, kebaikan yang sedikit, fala tanzur ila shirarihi, maka jangan pandang kepada kecilnya, ai zalikal khair, kecilnya kebaikan itu. Wanzur, pandanglah, ila man razaqaka, kepada orang yang memberi rezeki akan engkau. Ya, ai, artinya apa itu? Man saqa, yang mana saqa, mengaliri, ya. Di situ bisa bahasanya itu memberikan, ya. Zalikal khair ilaika, yang kebaikan itu kepada engkau, ya, atau memberi kebaikan itu kepada engkau. Kemudian lagi, wa idza asabaka baliyatun, dan apabila menimpa akan engkau satu baliyah, satu bala, fala tashkuni, maka jangan engkau mengadu akan aku, ila khalqi, kepada hambaku, kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadu akan engkau kepada malaikatku. Idza sa'idta ila masawika, apabila engkau mengerja ilayya, ya, ilayya, apabila engkau mengerja kepadaku akan kejahatan engkau, ai ayubuka, artinya kejelekan engkau. Qala imam, maka berkata Imam Ibnu Uyainah, Imam Ibnu Uyainah, apa kata beliau?
Man syakan nasa, barang siapa yang suka mengadu-madu akan manusia. Man syakalin nas ya, barang siapa sukanya ngadu linnasi bagi manusia. Wal qalbu sabirun, tapi hatinya sabar. Radin bil qada, dan ridha dengan qada. Lam yakun jazaan, maka itu bukan orang yang keluh kesah. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, qala, apa sabda beliau? Ajiduni, mendapat, ajiduni ya, mendapati akan aku, ya Jibril, wahai Jibril, maghmuman, dalam keadaan duka cita. Wa ajiduni, dan mendapati akan aku makruban, orang yang mendapat kesusahan. Maka jawab itu semuanya itu, kata Nabi, jawaban lisuali Jibril. Itu pertanyaan, satu jawaban bagi pertanyaan Jibril. Anhu, daripada Rasulullah, fi maradi mautihi, pada sakit ketika ingin wafat beliau. Kaifa la najiduka, bagaimana kami tidak mendapati akan engkau. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ini satu wahyu yang diberikan kepada Nabi Uzair, yang mana Nabi Uzair ini mendapat satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Nabi Uzair, kata Allah, apabila engkau berbuat dosa. Ini kalau kita kan bicara tentang Nabi, insya Allah nggak akan berbuat dosa kan. Cuma di sini ilmu atau ucapan yang diucapkan Allah kepada Nabi itu pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Ya. Semua apa yang dilakukan oleh para nabi, apalagi nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu satu pelajaran buat kita semuanya. Ya. Kata Nabi, laula asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kata Nabi ini, seandainya ini tidak memberatkan bagiku dan bagi laula asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasulullah, la amartuhum bisiwak, maka aku suruh mereka untuk bersiwak. Ini pelajaran buat kita. Nabi itu selalu bersiwak, seakan-akan mewajibkan bagi beliau untuk bersiwak. Tapi karena itu, kata Nabi, saya tidak ingin memberatkan kepada umatku, sehingga aku itu memberikan sunnah saja. Jadikan sunnah, bukan menjadikan wajib. Seandainya wajib, semua kita ini pakai siwak semua, mau sholat siwak, ya, mau apa lagi siwak, semuanya pakai siwak. Tapi karena ini adalah laula asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, maka Nabi pun akan menyuruh kita untuk bersiwak. Artinya pelajaran buat kita semuanya. Nah, semuanya itu pelajaran buat kita semua. Tidak ada yang tidak pelajaran. Dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi, itu semua adalah pelajaran bagi kita semua. Ya. Dan bagaimana tidak bisa kita ambil pelajaran, sedangkan para sahabat pun siang malam mereka mencari akan ilmu daripada Nabi. Pernah pada satu saat, ini ada orang nih, sahabat, dua saudara. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal berdua, maka satu diutus untuk belajar kepada Nabi. Sampai pulang, yang hadir ini mengajarkan kepada saudaranya yang ada di rumah yang tidak ikut belajar sama Nabi. Begitu juga setelahnya itu sahabat yang satu ini, saudaranya lagi berangkat bertemu Nabi dan belajar kepada Nabi dan pulang mengajari lagi kepada saudaranya.
saking mereka itu tidak mau meninggalkan akan berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang tidak pernah bisa berpisah dengan Nabi. Ya, tidak bisa beliau. Karena pada satu saat sahabat Sayyidina Abu Bakar ini meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk aku bisa makan bersama istriku dan anakku di rumah. Kata Rasulullah, silahkan, mangga, monggo, ya, silahkan, tafadhol, silahkan, nggak ada. Maka pulanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke rumah beliau dan istri beliau pun menyiapkan makanan yang akan disantap, yang akan dimakan. Dan ketika ingin makan, akan mengambil makanan dan akan menyuap makanan yang sudah disiapkan oleh istri beliau ini. Itu seketika itu pun Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Maka tetesan air mata ini pun mengalir dan tidak sanggup untuk makan dan langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena tidak sanggup untuk berpisah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu seorang sahabat yang beliau ini pada zaman Nabi hidup, beliau ini adalah seorang muadzinnya Rasulullah. Ya, azan, yang Bilal, kalau bahasa kita tuh yang azan, yang muadzinnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Sehingga sekarang ini Bilal yang sekarang ini yang pokoknya yang azan itu dibilang Bilal. Sebetulnya itu Bilal itu nama seorang sahabat Nabi. Bukan nama pekerjaannya azan itu, bukan. Kalau orang yang azan itu namanya muadzin. Ya, pekerjaannya muadzin. Orang yang azan itu muadzin. Kalau lafadznya itu adalah azan. Ya. Tapi kalau Sayyidina Bilal itu adalah sahabat Nabi. Ya. Biasa Masjid Al-Ba'itsu. Bilalnya, ya kan? Namanya bapak ini. Atau bisa disebut Syekh Yanto misalnya, Pak Yanto misalnya, seandainya, ya kan? Nah ini Bilal nama orang, ya bukan pekerjaannya. Jadi kalau tulis saja muadzin gitu, ya, atau apalah gitu, ya. Nah jadi Bilal bin Rabah ini ketika Nabi wafat itu tidak sanggup lagi berada di kota Madinah. Kenapa? Selalu apa yang beliau ingin kerjakan itu tertahan, tidak sanggup mengerjakan apapun bentuk pekerjaannya itu. Kenapa? Terbayang Nabi, nggak bisa, mau makan nggak bisa, mau tidur nggak bisa, mau bekerja seperti pekerjaan sehari-hari itu tidak bisa. Pokoknya tidak sanggup ketika itu melakukan aktivitas pada saat itu, sehingga Sayyidina Bilal pun memohon dengan berat hati meninggalkan kota Madinah. Berangkatlah beliau ke kampung beliau dan sampai di sana beberapa tahun. Maka pada satu malam beliau bermimpi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau rasakan dan apa beliau dikatakan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, ma hadzal zafa?" Hai Bilal, apa ini kerenggangan? Apa ini kerenggangan? Sehingga engkau lama sekali tidak ke kota Madinah. Maka ketika itu pun bangun Sayyidina Bilal dan seketika itu pun langsung mengambil baju untuk berbekalan dan langsung ke kota Madinah. Ya, karena tidak sanggup. Sampai di kota Madinah apa yang terjadi? Ketika itu ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mendengar berita bahwa Sayyidina Bilal datang ke kota Madinah pun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun mendatangi akan Sayyidina Bilal. Maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengatakan, "Ya Bilal, adzin li," atau bahasa kita itu adzin lana, adzanlah bagi kami.
kama adzanta fi ahdi jaddina, sebagaimana engkau azan pada zaman kakek kami. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Ya cucu Rasulullah, saya tidak sanggup untuk azan. Diminta lagi, maka ketika itu pun semua yang ada sekitar itu meminta, dan Sayyidina Bilal pun mengabulkan. Ketika itu Sayyidina Bilal naik ke atas menara, ya ke atas menara. Nih Masjid Al-Baisu ini sudah siap ini apa namanya tiang menaranya, ya nggak tahu nanti kalau saya yang ajan di atas itu ya sampai ke Rawa Indah mungkin suaranya ya. Nah sampai di apa namanya di menara, Sayyidina Bilal pun mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Semua yang ada di kota Madinah itu mendengar suara Bilal, dan mereka pun mengatakan Ahayyun Nabi, apakah hidup Nabi? Ahayyun Nabi, apakah hidup Nabi? Dan sampai semua mendengar akan suara itu datang ke Masjid Nabawi memastikan siapa yang azan. Dan ketika itu semua diriwayatkan tidak ada tangisan yang sedahsyat kecuali dua, ketika wafatnya Rasulullah SAW dan ketika azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Yaitu azan semuanya para yang masyarakat yang ada di kota Madinah menangis semua. Ya Allah, ini yang terjadi. Orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah inilah, maka kata Allah kepada Uzair, kepada Nabi Uzair, apabila engkau berbuat dosa, maka jangan pandang kecilnya dosa itu, tapi siapa yang engkau lakukan dosa di hadapannya. Ya. Jadi bukan kecilnya dosa, tapi yang kita lakukan dosa ini, yang kita tidak patuh akan yang perintahnya ini adalah siapa? Itu adalah zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada namanya iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang alim, pintar, hebat, sakti, sampai dikatakan mengenal akan zat Allah. Arif billah. Pokoknya kalau cerita tentang Allah Ta'ala, maka iblis ini yang lebih kenal daripada kita. Kalau kita ini masih kenal-kenal saja. Kalau iblis sudah dikatakan arif billah, orang yang mana dia kenal sama Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Ya. Maka fasajadu illa iblis. Maka semua yang diperintahkan oleh Allah itu semua sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Iblis tidak mau sujud karena dia memandang akan bentuk perintah ini, tidak memandang siapa yang memerintahkan. Kan beda antara dia memandang perintah dengan dia memandang siapa yang memerintahkan. Kalau dia memandang akan apa yang diperintahkan, maka dia tidak akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau kita memandang siapa yang memerintahkan, apapun itu perintahnya tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Nah, ketika itu iblis tidak mau sujud karena dia memandang akan perintah itu. Apa perintahnya? Sujud kepada Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Sehingga timbullah namanya ujub itu. Itulah dosanya iblis. Tidak patuh kepada Allah, sehingga dia cuma memandang akan perintah, tidak memandang akan siapa yang memerintah itu. Nah ini yang tadi, apabila engkau berbuat dosa kecil,
Jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah siapa yang engkau lakukan dosa di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi seandainya engkau mendapat, ini lagi perkataan yang lagi kepada Nabi Uzair, apabila engkau mendapat satu kebaikan dan kebaikan itu kecil, jangan pandang kecilnya kebaikan, tapi pandanglah siapa yang memberikan kebaikan itu. Jadi ada yang bisa kita lupakan, ada yang tidak bisa kita lupakan. Siapa yang tidak, apa yang tidak bisa kita lupakan? Yang tidak bisa kita lupakan itu adalah kebaikan orang kepada kita. Itu tidak bisa kita lupakan. Bahkan selalu kita ingat. Sampai ketika wafatnya orang yang memberikan kebaikan kepada kita itu, maka kita diajukan untuk menyebut akan kebaikannya. Wadhkuru mahasina mautakum. Sebutlah akan kebaikan daripada orang yang telah meninggal. Artinya kebaikan yang telah dilakukan ketika dia hidup kepada kita, kita sebut bahwa dia itu adalah orang baik, bahwa dia itu adalah pembuat baik. Walaupun kebaikan itu kecil, tetap kita sebut akan kebaikan itu. Ya. Jadi jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Ya. Dan apa? Yang selanjutnya lagi, ya. Jangan lupakan tadi kan, jangan lupakan akan kebaikan orang. Dan yang kedua ini, jangan lupakan akan kejelekan kita. Ya. Kalau ada kejelekan kita yang kepada orang lain, jangan lupakan kita ini orang yang tidak baik, sehingga kita selalu memperbaiki. Ya, itu jangan lupa. Tapi yang perlu kita ingatkan selalu adalah, yang selalu kita ingatkan sama juga tadi adalah orang yang berbuat baik kepada kita itu selalu kita ingat. Selalu kita ingat. Tapi ya, yang selalu kita ingat juga adalah kejelekan kita kepada orang lain. Ingat terus ya, kejelekan kita ini, sehingga dengan adanya kita mengingat kejelekan kita minta maaf, kemudian kita selalu memperbaiki akan diri kita. Nah, itu ya. Nah, oleh sebab itu ini rezeki itu bukan daripada yang mana orang yang memberikan kepada kita, tapi pandang siapa yang membuat mereka itu memberikan rezeki kepada kita. Itu adalah zat yang bernama Allah. Ya. Jangan pandang apa namanya, Paman Ikun misalnya memberikan kepada saya apa namanya akan harta atau akan benda sesuatu. Itu adalah wasilah yang mana hakikatnya adalah Allah menggerakkan hatinya dan menyampaikan rezeki itu kepada kita. Wasilah saja. Jadi, tapi jangan lupakan wasilah itu, karena wasilah itu sangat penting. Sehingga kata Allah apa di dalam hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia dikatakan orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi itu jangan lupakan kebaikan orang kepada kita, sekecil apapun itu. Tapi apabila ada kejahatan yang menimpa engkau, ya, kejahatan yang menimpa engkau, maka sekecil apapun, maka itu semuanya adalah dari kita. Ya, semuanya itu adalah dari kita. Sehingga bahasanya itu dalam Al-Quran, la talumuni lumu anfusakum. Ya, jangan celak, kata Allah, jangan celak aku, tapi celalah diri kalian. Ya, siapa kita ini berbuat dosa, itulah sebabnya kita mendapat akan musibah. Ya. Sehingga disinilah kalau kita mendapat musibah, ya, kita mendapat musibah, maka jangan selalu sedikit-sedikit apa namanya mengadu. Tapi mengadu itu boleh kepada orang yang dipercaya, bukan orang yang sembarangan, tapi kepada orang yang dipercaya.
Sehingga pernah satu saat ketika Nabi itu ingin wafat pada sakit beliau, ya, beliau dalam keadaan sakit dan sakit itu sudah mau sakaratul maut. Ketika itu malaikat Jibril bertanya, apakah sakit Rasulullah? Rasulullah pun berucap sakit. Apakah Rasulullah itu mengandung? Tidak. Rasulullah hati beliau sabar. Hati beliau ridho dengan apa yang sudah ditentukan. Cuma keluar bahasa ditanya oleh malaikat Jibril, apakah terasa sakit? Maka terasa. Kata Rasulullah di sini, ya. Ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Artinya ini jawaban daripada pertanyaannya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Bagaimana ini? Maka kata Rasulullah, engkau mendapati aku dalam keadaan maghmuman, dalam duka cita. Wa makruban, dalam satu makruban, satu kesusahan. Tapi itu semuanya bukan keluh kesah Nabi kepada malaikat Jibril. Nabi hatinya sabar, Nabi hatinya ridho, Nabi hatinya itu menerima apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada beliau. Cuma ucapan ini tidak sampai ke hati. Nah itulah, jadi kita ini sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, maka pandanglah itu adalah pemberian daripada Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang patut kita syukuri. Ya. Maka dengan adanya kita mensyukuri yang sedikit, maka insya Allah akan Allah berikan sesuatu yang besar kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan, apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon kepada Allah semua yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan dirawat di rumah sakit ataupun dalam bentuk apapun itu sakitnya, mudah-mudahan kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah, keafiatan oleh Allah, khususnya kepada saudara kita Magno Sepulaga, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita semua menjadikan anak yang saleh dan salehah yang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita dan selalu memberikan apa yang kita harapkan. Binitul qabul hajat al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Fatihah untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang membantu akan majelis ini, membantu akan masjid ya Al-Ba'its dan masjid-masjid yang lain, dan juga majelis Anda yang di Banjar sana. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan, semua jerih payahnya, tenaganya, hartanya yang dia korbankan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah berikan akan sesuatu yang terbaik baginya di dunia maupun di akhirat nanti, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amal jariah itu nanti di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Untuk anak-anak kita semua yang milad, yang ulang tahun, mudah-mudahan kita doakan umur panjang, sehat badan, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan anak yang saleh dan salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, disehatkan badan, dipanjangkan umur. Al-Fatihah.
Fatihah untuk yang menyiapkan konsumsi dan semua yang memberikan minuman, air dan semuanya, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan, rezekinya diluaskan dan dagangannya diberikan keuntungan yang banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awinna alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin nabi wa bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minkum, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.